Silakan untuk dijawab. Kelihatan soalnya. Kelihatan, Bu. Oke, lanjut.
Maka sudah selesai. Kita bahas sama-sama ya. Oke, Ismi lagi dinas. Enggak Bu, lagi libur. Oke, kira-kira apa nih jawabannya ya? Seorang laki-laki usia 80 tahun terjatuh di kamar mandi. Nadinya segini, mengeluh pusing, kaku pada tengkuk. Lalu apa yang menjadi masalah keperawatan pertama menurut kalian? Gangguan mobilitas fisik, Bu. Gangguan mobilitas fisik. Yang lain? Yang lain? Si Mikael gangguan mobilitas fisik. Yang lain? D, Bu. Hah? Siapa tuh yang jawab? C. Gangguan mobilitas fisik. Yang lain? Oke, jadi di sini kita pada masalah saraf. Jadi saraf itu salah satunya ini sepertinya pasien mengalami stroke, ya kan? Pasien stroke. Jadi kalau misalnya pasien stroke, kita lihat yang mengancam nyawa. Yang ini benar. Gangguan mobilitas fisik benar. Gangguan perfusi jaringan ini lebih benar. Jadi kalau misalnya pasien stroke, yang paling kita takutkan adalah gangguan perfusi jaringan cerebral. Kenapa? Karena ketika terjadi gangguan perfusi jaringan cerebral, maka terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Jadi ketika terjadi, maka nanti si nadinya itu menjadi bradikardi, terus nadinya tensinya turun, lama-lama jadi henti napas, henti jantung. Jadi sebelum itu kita harus mengangkat ini untuk menjaga tekanan intrakranialnya itu tetap terjaga. Ya, jadi apa Bu tindakan pertamanya? Kalau udah ada pasien seperti ini, naikkan posisinya itu head up 30 derajat. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ada pasien seperti ini, yang paling mengancam nyawa itu adalah gangguan perfusi jaringan cerebral. Jadi yang utama itu adalah yang D. Kayak gitu. Ya, kalau gangguan mobilitas fisik benar, tapi yang paling mengancam nyawa yang mana? Ya kan? Yang paling mengancam nyawa itu gangguan perfusi jaringan cerebral. Paham sampai sini? Paham Ismi? Ibu, tapi di situ nggak ada, di datanya nggak ada pemberitahuan bahwasannya dia stroke, Bu. Tidak ada pemberitahuan stroke, tapi ada tanda-tanda terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Apa itu tanda-tandanya? Salah satu tanda-tandanya adalah pasien kaku pada tengkuk. Ya kan? Kaku pada tengkuk dan pusing. Dan ada riwayat jatuh. Nah, jadi untuk pasien seperti ini kita langsung head up 30 derajat. Head up 30 derajat kenapa? Karena kita mengangkat diagnosa gangguan perfusi jaringan cerebral. Kayak gitu. Yang paling mengancam nyawa. Kalau misalnya kita gangguan mobilitas fisik, apa yang kita lakukan? Range of motion. Sedangkan kita harus menjaga tekanan intrakranialnya dulu. Kalau nggak diatasi tekanan intrakranialnya, nanti lama-lama pasiennya itu bisa bradikardi, si nadi ini akan menurun, tensinya juga akan menurun, akan terjadi penurunan kesadaran. Seperti itu. Jadi sebelum terjadi peningkatan tekanan intrakranialnya lebih, maka
harus kita lakukan head up, yaitu gangguan perfusi jaringan cerebral untuk diagnosanya. Paham ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nanti ke bawah. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Itu apa? Udah. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini apa nih masalahnya? Oke, kita lihat fokusnya. Pasien mengalami kecelakaan. Nomor 3. Pasien mengalami kecelakaan. Terus pasien mengalami kecelakaan, komosio cerebri, berarti ada masalah pada daerah otak, mengeluh nyeri kepala, muntah 1 kali, semalaman tidur sering kali terbangun. Oke, ini kira-kira apa masalahnya? Kira-kira ya. Kira-kira kemungkinan penyebab nyeri kepala apa? Tekanan intrakranial meningkat. Benar. Tekanan intrakranial yang meningkat. Jadi kita bisa lihat dari kecelakaan, pasien kecelakaan, terus udah mengalami muntah atau disebut biasanya muntah proyektil. Nyeri kepala, satu lagi kaku kuduk, itu termasuk ciri-ciri dari tekanan intrakranial yang meningkat. Oke, kita lanjut. Nomor 3 ya. Apa tuh jawabannya nomor 3? Nomor 4. Nomor 3. Kira-kira nomor 3 apa jawabannya? Pasien pingsan. Jawaban Ismi D, Bu. Apa? Ismi? Jawaban Ismi D. Belum boleh minum. Minum beberapa saat. Yang lain? Oke, kenapa tidak boleh minum, Ismi? Karena dia mengalami kecelakaan kan, Bu. Terus tunggu dulu di sini. Terus ada muntah. Jadi karena kayak muntah itu kan, Bu, bisa jadi karena peningkatan tekanan intrakranialnya juga. Jadi belum bisa minum. Tapi Ismi lupa alasan tepatnya. Tapi setahu Ismi nggak bisa minum dulu, Bu, kalau pasien yang kayak gini. Oke, jadi benar ya, tidak boleh minum dulu. Kenapa, Bu? Karena salah alasan pertamanya itu bisa juga karena tadi kan dia sudah muntah proyektil, sudah muntah sekali. Jadi takutnya nanti merangsang untuk muntah lagi sehingga terjadi lagi peningkatan tekanan intrakranial. Ataupun seperti ini, dia masih mengalami pusing, kesadarannya mungkin belum pas. Jadi ketika dia minum, takutnya aspirasi. Jadi sebelum itu jangan dulu untuk minum sampai keadaannya bisa stabil. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4 ya. Ya, nomor 4 apa ini jawabannya? GCS 345. Suhu 38,8. Mengalami meningitis. Terjadi penurunan kesadaran. Apa, Ismi? Gangguan pola napas karena respirasi rate-nya 32. 32. Yang lain?
Kartika dinas ya. Kartika libur tuh, Bu. Libur, Bu. Suaranya. Yanti. Kira-kira apa tuh jawabannya? Jangan si Ismi aja nih yang jawab. Kartika jawabannya Bu, gangguan perfusi jaringan otak. Kenapa milih itu? Kenapa Kartika milih itu? Akan Bu, pasiennya mengalami penurunan kesadaran dan di diagnosanya itu ada diagnosa meningitis Bu. Jadi kan diagnosa keperawatan yang paling utama kan terjadinya gangguan perfusi jaringan otaknya Bu. Oke, ada lagi yang lain jawaban yang berbeda dari Ismi dan juga Kartika. Semuanya benar ya kan? Gangguan pola nafas, peningkatan suhu tubuh benar ya kan? Hipotermi. Baru gangguan perfusi jaringan ini juga benar. Kalau pertukaran gas butuh data lab. Kerusakan mobilitas fisik kita perlu pengkajian dari kekuatan otot dan saraf. Ya kan? Jadi yang pasti itu ada A, B, dan E. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Jadi kembali ke lagi tadi, kalau misalnya yang paling mengancam nyawa itu yang mana? Kalau misalnya gangguan pola nafas, ya, tapi untuk antara pola nafas yang paling tepat itu pola nafas dan perfusi jaringan otak. Tapi yang paling tepat adalah gangguan perfusi jaringan otak. Kenapa? Salah satu juga tanda dari peningkatan tekanan intrakranial itu adalah demam. Yang ini. Jadi data untuk gangguan perfusi jaringan serebral ini sudah banyak. Ada satu penurunan kesadaran, ada suhu tubuh yang meningkat, ada juga mengalami data meningitis. Ini GCS-nya juga ada. Sedangkan untuk pola nafas dia hanya satu data. Jadi kalau untuk melihat kelengkapan data kita bisa pakai yang E. Tapi kalau misalnya mengancam nyawa, dua-duanya sama-sama mengancam nyawa. Seperti itu. Ya. Itu ya Ismi. Jadi jawaban kita yang tepat, yang paling utama adalah E. Selain kita lihat yang paling mengancam nyawa, kita juga lihat data yang paling banyak pada masalah keperawatan itu. Oke, kita lanjut. Nomor 5, kira-kira apa tuh jawabannya? Tunggu ya, bagus. Oke, nomor 5. Nomor 5, pasien memiliki riwayat panas dan kejang, kesadarannya menurun, GCS-nya 232, frekuensi nafas 30, suhu tubuh 39, frekuensi nadi 134. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa menderita meningitis. Masalah yang paling tepat adalah, langsung dong jawabannya, apa ini? D. Gangguan perfusi jaringan serebral. Kalau sudah seperti ini, soalnya langsung kita gangguan perfusi jaringan serebral. Kayak gitu. Yang paling masalah kalau masalah saraf, stroke, kecelakaan lalu lintas, head injury biasanya yang paling utama itu adalah gangguan perfusi jaringan serebral. Oke, lanjut. Oke, ini apa nih cobaannya?
Kalau misalnya GCS harus bisa di luar kepala. Membuka mata setelah dicubit. Berarti E-nya berapa? Bu, Dua. Hmm? dua. Dua. Oke, habis itu hanya mengerang. Kata-kata hanya Dua. mengerang. Hmm? Dua. Dua. Habis itu gerakan tangannya fleksi. Gerakan fleksi 2 apa 3 tuh ya? 2 apa 3 tuh? Fleksi. 2 apa 3? Sini maksudnya fleksi abnormal ya. Oh, berarti apa tuh jawabannya? 2, Bu. Kalau fleksi abnormal berarti tensi dia kan, Bu? Fleksi abnormal, fleksi ekstensi. Kalau ekstensi abnormal dia nilainya berapa? 2 ya kan? Fleksi abnormal nilainya 3. 3. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya yang mana? A. A. Bu, 2. Oke, benar. Oke, ini apa nih? Langsung nih. Stroke. Habis itu bicara pelo. Tangan dan kakinya lemas, tidak bisa digerakkan. Kesadarannya menurun. Oke, langsung aja nih jawabannya. A. Kalau udah kayak gini, kita langsung aja jawabannya A. Kecuali di sini ada bacaannya lidah jatuh ke bawah, pasien tidak dapat bernafas, saturasi menurun, baru kita berpikir untuk pernafasan. Kalau yang ini, yang keempat ini tidak terlalu mengancam nyawa. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ini kira-kira apa jawabannya? Kaki kiri lemas dan tidak bisa digerakkan. Bicara pelo. Untuk masalah gampang. Apa nih jawabannya? C, Bu. Melatih rum pasif dan aktif. Ya, langsung kita melatih range of motion. Oke, ini tadi Ibu bilang kalau terjadi, ini kan berarti terjadi tekanan intra. Di kepala, Bu. Nah, berarti apa jawabannya? Jawabannya? E, Bu. Elevasi kepala. Kalau Trendelenburg posisinya seperti apa? Kaki lebih tinggi dari kepala. Kaki lebih tinggi dari kepala. Semi-Fowler 45 derajat, Bu. 45 derajat. Kalau supinasi? Berbaring. Berbaring biasa. Pronasi? Telentang. Tengkurap. Tengkurap, ya benar. Oke, nih GCS lagi. Apa nih? GCS langsung yang ditanyanya itu adalah respon motorik fleksi abnormal. Loh, 5. tidak ada nih jawabannya. Salah. Berarti bukan nilai motorik, tetapi nilai GCS. Ya kan? Kalau fleksi abnormal, tadi apa jawabannya? 3, Bu. 2. 3. Kalau fleksi abnormal 3. Verbal dan mata tidak berespon. 1. 1. Berarti 5. 5. Oke. Lanjut. Ini apa nih jawabannya? Langsung dong. 1 menit dapat. 1 detik. Apa tuh? Bu. Dari motor. Langsung.